Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat? Semoga masih semangat ya, meskipun harus disemangatin sama Ayang dulu. Tapi it's okay, penting kita itu harus semangat. Kenalin, nama gue Lukman Hakim dan gue adalah seorang visual creator yang udah manage beberapa brand. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana caranya jadi content creator. Oke, di sini jujur aja, siapa yang pernah buka kamera HP, pengen rekam konten gitu kan, pengen buat konten, tapi yang muncul itu bukan ide duluan, bukan bikin konten, malah kayak ngeliatin layar HP gitu kan, terus selama 5 menit terus bilang kayak, lah kok ini muka kayak abis begadang 5 tahun gitu. Tapi tenang aja guys, itu wajar dan itu normal sebenarnya. Bahkan gue pun kadang-kadang suka kayak gitu. Pas gue buka kamera HP, nggak sengaja buka kamera depan gitu kan, ngeliat tuh, ini muka apa aspal gitu kan. Oke teman-teman, mari kita sepakatin dulu. Banyak dari kalian yang datang ke sini pengen jadi content creator. Tapi masalahnya adalah yang sering muncul duluan bukannya ide, tapi malah rasa takut. Mulai dari takut kelihatan kaku, takut salah ngomong, takut dihujat netizen, yang bahkan netizen itu kerjanya yang ngomenin hal-hal yang nggak penting-penting amat sebenarnya, ya kan? Sekarang kita coba lihat faktanya dulu kayak gimana. Kalian tahu nggak kalau misalkan generasi sekarang, milenial dan Gen Z, mereka tuh ke medsos bukan cuma nyari hiburan, tapi juga nyari edukasi, informasi. Survei Meta bilang kalau misalkan kita tuh generasi Gen Z, generasi milenial aktif banget buat nyari info tentang kesehatan mental, well-being, lalu financial freedom, bahkan sampai isu politik sekalipun. Dan bukan cuma itu aja, 65% Gen Z itu tuh mereka suka banget nyari konten yang informatif, edukatif, dan insightful buat mereka. Jadi buat kalian yang masih takut untuk buat konten, tenang aja, hari ini kita bakal ngobrolin tentang gimana cara mengubah rasa takut kalian menjadi konten yang positif dan impactful. Mulai dari skill apa aja yang penting untuk content creator, sampai ke jenis konten apa aja yang bisa kalian langsung eksekusi. Jadi, tunggu apa lagi? Nggak usah lama-lama lagi, let's go! Sekarang gue pengen kalian tahu dulu faktanya. Seperti yang gue bilang di awal, kalau misalkan kita tuh generasi milenial dan generasi Gen Z aktif banget buat nyari konten seputar gimana cara manage kesehatan mental, well-being, financial freedom, insight teknologi, sampai ke gimana cara ngatur stres. Jadi sebenarnya ada ruang yang besar banget nih untuk kita ngebuat konten yang bermutu dan bermanfaat. Kalau misalkan kalian punya pengalaman dan pengetahuan perihal hal tersebut, percayalah kalau misalkan ada nih seseorang di luar sana yang nunggu kalian bahkan sebelum kalian mulai bicara di depan kamera. Tapi kita harus tetap sadar akan realita. Demand-nya ada, tapi bukan berarti semuanya tuh pasti laku. Audiens pasti bakal pilih-pilih. Kita berani itu penting, tapi kualitas tetap jadi nomor satu. Terus sekarang kita ngomongin skill. Apa sih skill yang penting untuk content creator? Gue pernah denger orang tuh ngomong kalau misalkan gue tuh takut kalau ngomong depan kamera. Padahal kamera itu cuma alat perantara dari kalian ke audiens kalian. Kalau misalkan kalian udah sadar kamera itu cuma alat perantara, terus selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya hal yang perlu diperdalam menurut gue itu adalah public speaking. Terus pertanyaannya adalah kenapa kok public speaking? Karena prinsip dasar public speaking itu sebenarnya satu, menyampaikan pesan dengan cara yang paling efektif. Mau di atas panggung atau di depan kamera sekalipun, kuncinya tuh tetap sama. Fokus ke audiens kalian, kuasai materi kalian, sama ekspresi kalian harus autentik. Dan sebenarnya untuk content creator tuh public speaking itu butuh yang namanya skill tambahan atau butuh yang namanya additional skill. Bagi gue yang pertama itu adalah vokal. Intonasi kalian nggak boleh datar, artikulasi kalian harus jelas, dan bahkan speed kalian itu harus dijaga biar nggak kecepetan nih. Terus yang kedua itu adalah pembawaan dengan storytelling. Kenapa storytelling? Karena punya storytelling yang kuat itu akan membuat karakter kalian itu unik. Dan itu tuh penting untuk personal branding kalian. Terus yang terakhir adalah latihan. Gimana sih cara latihannya? Start bikin konten. Ambil HP kalian, record diri kalian sendiri, ulangi terus sampai autentik. Karena dari sana kalian akan melatih kemampuan public speaking kalian secara aktif. Lalu konten yang baik itu sebenarnya nggak harus sempurna, tapi punya standar. Mau itu konten yang edukatif, informatif, atau bahkan menghibur sekalipun, tetap mereka punya standarnya masing-masing. Dan kalian harus mastiin kalau misalkan pesan yang ingin kalian sampaikan itu tersampaikan dengan baik kepada audiens kalian.
Jadi sebenarnya ketakutan itu wajar, tapi kita harus menggunakan ketakutan kita punya itu menjadi bahan bakar untuk membuat konten yang positif dan impactful. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Gue Lukman, keep creating, dan sampai jumpa di For Your Page.